ini. Ini perjalanan pertama menuju Bromo. Jadi kami belum pernah tahu soal Bromo dan baru melihat di YouTube kalau ke Bromo ternyata bisa lewat dengan menggunakan roda 2. Kami menggunakan motor trail, ini disewa 250 untuk dalam waktu 12 jam. Kami berangkat dari jam setengah 7 dan mengambil jalur lewat Tumpang. Perjalanannya biasa karena jalannya sudah cukup baik semuanya, dan dari Tumpang kami bisa melewati beberapa tempat yang lain untuk dijadikan jalur. Setelah di Gubuk Klaka, pemandangan cukup menarik kiri kanan karena ada kebun-kebun yang yang terletak di perbukitan. Dan kemudian kami melanjutkan lagi perjalanan, dan semakin masuk di Gubuk Klaka, perjalanan semakin menanjak. Marka jalan cukup banyak, jadi sangat membantu kita untuk ke Bromo dengan menggunakan roda 2. Saya kebetulan jalan di pagi hari, jadi itu marka jalan terlihat dengan jelas. Sekali lagi pemandangan cukup baik, cukup indah untuk dinikmati. Kemudian kami lewat di Coban Pelangi. Perjalanan pun semakin lama semakin mendaki. Lalu kami tiba di pos untuk masuk ke kawasan Bromo. Di situ ada pos, semua pengunjung akan memperlihatkan bookingan yang ada di handphone, bookingan tiket masuk, lalu itu ditukarkan dengan tiket aslinya. Oh, Matic bisa nyampe aja, Matic? Bisa, cuma bedanya kalau jalannya terlalu turun ya? Oh iya. Oke, kita pesan online sekarang dapat tiketnya. Nanti ditunjukin di sana, enggak? Oh, enggak usah. Enggak usah ya, pokoknya di sini aja ya. Ini sudah plus dengan asuransi juga, Pak. Asuransinya. Oke, terima kasih banyak. Ya, Tiket aslinya itu harus kita pegang untuk mengunjungi beberapa tempat. Misalnya waktu kami menuju Seruni Point, kami masuk ke gerbangnya, lalu ketika kami pulang mau ke arah Bromo, istilahnya masuk dari arah Seruni kembali ke wilayah Bromo, tiket itu, karcis itu harus diperlihatkan kembali. Ya, selepas pengecekan karcis masuk ke Desa Ngadas, perjalanan juga semakin mendaki. Ya, sekali lagi pemandangan cukup menarik ya, khususnya di sebelah kiri, karena sebelah kanan itu tebing. Sebelah kiri kita bisa lihat aktivitas masyarakat di perkebunan dengan kontur yang miring karena di lembah. Jalur yang kami jalan cukup sepi, walaupun dinasihati, diberikan informasi bahwa harus berhati-hati untuk jam 9 jam 10, karena jam 9 jam 10 jeep itu turun dari Bromo menuju ke arah Kota Malang.
Karena itu kami harus datang lebih awal supaya tidak berjumpa dengan jeep-jeep yang turun ke Kota Malang. Di sini kami mengalami bocor ban dan harus kembali ke desa Ngadas. Jadi anak saya harus jalan kaki di desa Ngadas, harus mencari tukang tambal ban. Ada beberapa tukang tambal ban, tetapi karena sebagian besar masyarakat petani sehingga kebanyakan berada di kebun. Tapi syukurlah ada satu tukang tambal ban yang ada di kampung dan itu membantu kami. Kami melanjutkan perjalanan, kemudian kami tiba di Jemplang. Nah, dari situ pemandangan Gunung Bromo bisa kelihatan. Kemudian kami turun menuju padang savana. Di sana ada savana Teletubbies ya, spot Teletubbies. Di situ banyak jeep. Dan kami foto-foto sedikit, ambil video, ambil gambar untuk menikmati padang savana. Kelihatan sudah mulai hijau, tetapi jejak kebakaran kemarin itu masih terasa, khususnya kalau kita menjejakkan kaki di savana. Kelihatannya sih hijau di bagian atas, tetapi di bagian bawah itu bekas-bekas dari bakaran masih ada. Kami masuk di Teletubbies, Bukit Teletubbies, dan di situ sudah banyak jeep-jeep yang ada, dan kami juga lihat di sana spotnya hanya foto-foto ya, tidak ada yang lain. Kemudian di sana ada masyarakat yang menjual bunga edelweiss yang diwarnai. Di sini juga kami makan siang. Ada warung yang menjual bakso di sana, walaupun mungkin kurang nyaman ya karena di mana-mana debu ya, karena musim kemarau. Debunya cukup tebal. Ya, kalau kita lihat dinding tebing itu masih hitam ya, jadi masih ada sisa kebakaran, belum seluruhnya hijau. Tapi di Bukit Teletubbies hampir seluruhnya hijau, walaupun dari jauh kelihatan seperti ada warna hitamnya sebagai latar belakang. Nah, ini bunga edelweiss dan macam-macam bunga lain yang diberi warna lalu dijual oleh masyarakat setempat. Kami istirahat makan Kami bakso. makan siang, makan bakso seadanya. Makan bakso di Bromo. Selanjutnya kami menuju ke Pasir Berbisik, lautan pasir. Memang agak sulit ya, khususnya kalau menggunakan motor trail lalu kita berboncengan. Nah, itu menyulitkan karena akan membuat ban motor itu tenggelam, jadi sulit. Nah, di dalam perjalanan ini ada bagian-bagian, khususnya di tengah rerumputan itu ada jalur-jalur motor yang bisa kita pakai karena jalurnya pasirnya kurang, ya itu bisa membantu kita. Di Pasir Berbisik kami pada akhirnya tidak bisa lanjut dengan berdua, jadi ada Gojek yang disiapkan oleh masyarakat itu sekitar 100.000
untuk menuju ke penanjakan 1. Tetapi karena informasi dari masyarakat bahwa karena sudah mendekati jam 12 siang, penanjakan 1 kalaupun tiba di sana pemandangan Bromo sudah tertutup kabut, sehingga sudah kurang baik. Karena itu ditawarkan ke Seruni Point yang terdekat untuk melihat. Itu pun lebih dekat, tetapi tetap juga tertutup kabut. Di Seruni Point ada tempat parkir, lalu kita harus berjalan kaki dengan jalan yang cukup menanjak ya, sampai pada bangunan seperti pura. Jalannya sudah dicor, jadi itu lebih memudahkan, menarik, karena sepanjang perjalanan kita bisa lihat bagaimana bukit, lembah yang baik ada hutannya, dan kemudian ada beberapa yang dikerjakan sebagai kebun, sehingga konturnya menarik untuk dilihat. Karena sudah jelang siang hari, situasi pada saat itu tertutup oleh kabut. Karena itu memang sebaiknya secara umum memang melihat Bromo sebaiknya di pagi hari, tidak di siang hari, karena di pagi hari lebih cerah. Bromo ketutup kabut. Nah, ini pemandangan dari Seruni Point setelah berjuang dengan pendakian. Jadi hampir jam 12 siang ini tertutup oleh kabut. Jadi hanya seperti siluet saja yang bisa kita lihat dari Seruni Point. Ya, kami pulang melewati Pasir Berbisik kembali, sudah bisa sedikit menguasai dan sudah bisa memilih jalan, walaupun ketika melewati Pasir Berbisik dengan pasir yang tebal, memang anak saya harus turun dan kemudian mendorong, tapi itu tidak terlalu sulit seperti pertama kali lewat. Jadi kalau kita sudah terbiasa mungkin sudah paham ya jalur-jalur yang bisa kita pilih. Nah, kami pulang, dan kemudian memang kalau ke Bromo memang sebaiknya menggunakan jangan menggunakan motor metik, menggunakan motor manual, karena ketika kita masuk ke area jalan pulang ke jalur yang lebih banyak turunnya di jalan pulang, memang akan menyulitkan karena turunannya akan sangat curam, dan memang sangat disarankan untuk tidak menggunakan motor metik, lebih baik menggunakan motor manual. Ya, sekian perjalanan kami ke Gunung Bromo dengan menggunakan motor trail pada pagi hingga siang hari. Beberapa catatan: menggunakan motor trail sebaiknya jangan berboncengan. Yang kedua, ke Bromo sebaiknya menggunakan roda 2 dengan manual, bukan metik. Dan kemudian datanglah ke Gunung Bromo saat jelang pagi hari, karena pada saat itu suasana atau langit cerah.